Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Pada kali ini, kelompok 5 akan membahas materi mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok 5 beranggotakan 1 Dewi Triputri Saragi, 2 Lois Nikeje Syahulu, 3 Natalia Marbun, 4 Fadil Muhammad, 5 Yohanes Sinaga. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama kali mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Atau two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Karakteristiknya yaitu adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang kedua, adanya tujuan bersama yang ingin digapai. Kelompok kerja formal dan informal. Yang pertama ada kelompok kerja formal, yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kemudian ada kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Karakteristik kelompok kerja. Bagaimana agar kita dapat mengelola kelompok kerja dengan efektif? Salah satu kunci pokoknya adalah dengan mengenali karakteristik dari kelompok kerja tersebut. Di antara karakteristik yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Paling tidak, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut seperti tahap pembentukan, tahap penguatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kelompok kerja efektif. Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja. Lalu yang ketiga ada konflik dalam kelompok kerja. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikiannya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik, perubahan, atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik yang bersifat destruktif, apalagi jika kita tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Karena itulah, manajemen konflik sangat berpengaruh pada bagian anggota organisasi. Tahapan dalam pembentukan interaksi kerja. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja paling tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh B.W. Tuchman yang dikutip oleh Stoner, Freeman, Gilbert, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut adalah yang pertama, tahap pembentukan atau forming, yang kedua tahapan penguatan atau storming, yang ketiga tahapan penyesuaian atau norming, yang keempat tahapan perwujudan atau performing, yang kelima tahapan pencarian atau penilaian atau adjourning. Mewujudkan kelompok kerja efektif. Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut, sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja. Namun, ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur, tugas, ataupun pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Selanjutnya kita membahas mengenai konflik dalam kelompok kerja.
Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya konflik antara bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dan bagian yang berbeda, konflik antara pimpinan dan bawahan dan bagian yang berbeda, dan konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Konflik pada dasarnya merupakan suatu hal yang alamiah dan dapat diperkirakan terjadi ketika sebuah lingkungan atau organisasi terjadi dari berbagai karakteristik individu. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi diantaranya pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan-persoalan antara individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antara individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Dan yang keempat, konflik yang menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu, maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antara individu, baik dalam satu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif baik bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Selanjutnya, stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Selanjutnya, pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Selanjutnya, penyelesaian dan penghilangan konflik. Dua pendekatan yang telah dibahas sebelumnya merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. Namun, tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik.
Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi antara lain alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Lalu, kita masuk ke pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun jika kita tidak perhatikan secara seksama, ketika pendekatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian sedikit penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.